kalau kita lihat omong kosong lah ya. Kalau kata Kapolri soal perbaikan, presisi, aduh jauh panggang dari api lah. 2020 gitu ya, ada ribuan demonstran yang ditangkap secara sewenang-wenang, arbitrarily arrest. Jadi ketika misalnya itu dilakukan, kan artinya besok-besok udah nggak ada lagi nih yang mau turun karena pasti ditangkap. Sekarang ini sudah ada penggunaan kekuasaan, lebih spesifik lagi soal produk-produk hukum, yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk membungkam masyarakat sipil dan lain sebagainya. Bahkan koordinator kontra sendiri memang langsung jadi salah satu korban undang-undang ITE ya, kena pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik. Padahal dia sedang menyampaikan satu kritik publik berkaitan dengan keterlibatan salah satu pejabat dalam konflik bisnis di Intan Jaya, Papua. Kita kembali lagi dalam podcast Bangsa Mardika, terdengar jelas menyebar luas, dan kita sudah bersama Bapak Rozi Brilian ini. Bapak ya? Apa nih? Mas Rozi. Oh, seralah. Oke, ini gue udah sama Rozi, ini dari Kontras, kita akan ngobrolin beberapa topik ya. Iya. Tapi buat hari ini kita coba bahas terkait dengan ini, tagline yang lagi dibahas nih sama Kontras nih. Iya. Suka-suka penguasa. Iya. Ya. Jadi beberapa waktu belakangan memang kita melihat ada satu fenomena penting sekali ya beberapa waktu. Jadi kita bikin tagline suka-suka penguasa. Jadi semacam ya suka-suka lu lah gitu kan. Saking udah capeknya gitu ya ngelihat situasi yang ada, kondisi yang bikin apa nih kalau kata anak muda overwhelm. Jadi bikin anxiety. Iya benar. Jadi apa namanya udah frustasi juga gitu ya ngelihat konstitusi ditabrak gitu ya. Peraturan perundang-undangan dikangkangi semuanya. Jadi udah nggak sesuai dengan rel-rel negara hukum lah kalau misalnya kita bilang gitu. Jadi ya udahlah, itu suka-suka penguasa, dan itu sebenarnya bisa dijelaskan secara teoritik ya, bahwa memang ada tendensi untuk mengarah kepada satu sistem yang otoritarian gitu. Nah, jadi memang sudah muncul gejala-gejala itu yang akhirnya membuat kita jalan mundur lagi ke belakang ke ya zaman Orde Baru gitu. Apa indikator-indikator yang kemudian jadi patokan teman-teman Kontras untuk bilang, oh ini kita sedang mengalami regresi, regresi demokrasi, regresi soal kebebasan berpendapat. Ya, satu soal kebebasan sipil ya. Kalau misalnya kita ngelihat datanya beberapa lembaga ya, kayak misalnya Freedom House, let's say gitu ya, bahwa memang ada satu gejala kemunduran atau backsliding demokrasi. Nah, jadi ketika misalnya kita komparasi gitu ya, bahkan di tahun 2020 kita ingat betul gitu ya, kita mencapai 14 tahun terburuk dalam siklus demokrasi dan akhirnya naik di tahun 2021, tapi lagi-lagi satu variabel yang sangat penting soal civic space, ya, civic liberties itu tidak naik, bahkan stagnan gitu. Dan akhirnya di tahun 2022 kembali turun 1 poin. Nah, itu yang kita lihat sebenarnya salah satu bagian yang paling signifikan dalam konteks kemunduran demokrasi. Yang kedua, misalnya tidak berjalannya dengan maksimal check and balances. Ya kita tahu lah kemarin kan sebenarnya ya kalau DPR nggak usah dibahas lah ya, karena kan memang ya dia bisa kita bilang tukang stempel pemerintah ya kan. Setiap kebijakan yang pemerintah ajukan pasti goal di DPR, tidak melalui satu mekanisme yang kritis dan pengawasan yang memadai lah. Nah, ketika misalnya Presiden meminta, kita ingat ya, waktu itu Presiden Jokowi pada saat Omnibus Law disahkan, dia bilang bahwa silakan uji di MK, gitu kan. Terus kemudian sayangnya ketika misalnya putusan MK saat itu memutus inkonstitusional bersyarat, tapi sayangnya malah dikeluarkan Perpu Cipta Kerja. Nah, itu kan artinya kita tidak melihat lagi adanya satu prinsip yang sangat penting dalam satu negara hukum gitu ya, bahwa adanya prinsip check and balances, ada distribution of power, pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang clear gitu ya. Sering kita lihat tersentralisasi ya kan, dan itu salah satu bentuk nyata atau konkret dari pemerintahan otoritarian gitu. Jadi faktor-faktor itulah sebenarnya yang menandakan itu. Belum lagi nanti kita bicara soal pemilu misalnya yang ingin ditunda, ya kan? Artinya kan itu ada satu upaya atau effort untuk kemudian memperpanjang masa jabatan, ya kan?
Belum lagi kebijakan-kebijakan strategis yang kemudian diputuskan lewat forum-forum yang sifatnya tertutup, terburu-buru, tidak partisipatif, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri itulah yang kemudian kita bisa anggap bahwa walaupun belum otoritarian amat, tapi kan sudah ada langkah-langkah menuju ke sana, dan itu tentu saja harus kita waspadai. Gue mungkin mau ngetip perkataan ini ya, teman gue tuh mahasiswa dari Mahidol University Thailand. Dia tuh bilang bahwa pemerintah hari ini menuju ke arah apa sih namanya, sophisticated authoritarian. Kedengarannya jaksel banget ya. Cuma jadi bilang tuh kayak seakan-akan tuh kediktatoran yang diiyakan gitu. Jadi kayak ketika pemerintah dalam hal ini pemegang kekuasaan melakukan kekuasaan, akhirnya agar kemudian dia tidak dibilang melakukan kesalahan, dirubah peraturannya. Lu ngerasa kayak gitu gak sih? Kemudian ada beberapa peraturan-peraturan, misalkan kita tahu kemarin ada MK, undang-undang MK, ada undang-undang Minerba yang kemudian mengakomodir tindakan-tindakan pelanggaran yang selama ini terjadi gitu. Gue sepakat. Itu istilah baru juga tuh buat gue, sophisticated authoritarian. Artinya kan authoritarian canggih, tapi kita sebenarnya lebih menyebut itu kan bareng-bareng ya pada saat itu memang new era of authoritarian gitu ya. Artinya satu bentuk gaya authoritarian dengan cara-cara yang baru, dengan metode-metode yang baru. Nah, itu juga menjadi penting gitu ya. Kan tadi mungkin beberapa yang gue sampaikan di awal memang salah satu ciri negara hukum memang dia kan harus berdasarkan undang-undang. Jadi dia nggak bisa melangsungkan, karena kita kan Rechtsstaat bukan Machtstaat gitu ya. Bukan negara kekuasaan gitu kan. Artinya ketika misalnya undang-undang itu sudah ada, artinya negara harus mematuhi. Nah, kita ingat betul misalnya beberapa konteks, beberapa fenomena justru menandakan kita masuk ke dalam negara kekuasaan itu tadi. Ketika Machtstaat itu tadi gitu kan. Ketika misalnya ada agenda-agenda yang mau diakselerasi oleh pemerintah itu tidak sejalan dengan bunyi undang-undang, maka undang-undangnya yang dirubah, diganti, direvisi, ya kan? Misalnya kita ingat betul ada undang-undang P3 gitu ya. Itu salah satu paling fundamental dalam pembentukan peraturan undang-undangan gitu ya. Undang-undang 11 2012 ya kalau saya tidak salah gitu. Jadi itu kan seharusnya dia mengikuti gitu ya. Tidak ada ketentuan carry over dan lain-lain lah. Sebenarnya itu diubah ketika misalnya Omnibus Law pada saat itu banyak compang-camping di mana-mana, dan akhirnya itu diubah. Belum lagi tadi ya yang lu sebutin juga gitu ya soal undang-undang Minerba, kita ingat betul itu disahkan pada masa Covid 2020 awal betul ya, bulan-bulan awal, dan itu saat semua gerakan masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, gerakan buruh, itu gerakan teman-teman lingkungan khususnya ya, karena memang itu mereka yang terdampak secara langsung, itu memang sedang diredam-redamnya gitu ya, karena memang ada alasan yang sangat mendesak lah ya, betul, gitu ya, soal Covid. Belum lagi yang kemarin soal RKUHP juga gitu ya. RKUHP adalah satu produk hukum yang akan sangat berbahaya bagi semuanya ketika misalnya ada satu pasal delik ketentuan yang meniadakan hak-hak masyarakat. Karena kan yang namanya hukum pidana ya dia bersifat sangat-sangat mengikat untuk semua orang gitu. Betul. Dan seharusnya dia dijadikan sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir dalam ketentuan hukum. Tapi kita melihat justru banyak sekali produk hukum ya yang justru represif dan akhirnya mengancam kebebasan sipil tadi. Nah, akhirnya makanya belum lagi secara formil ya, itu tidak partisipatif, tidak transparan, tidak akuntabel, dan ya udah beginilah hasilnya gitu kan. Produk hukum yang sebenarnya kita bisa lihat bisa disahkan dalam 12 hari kayak undang-undang Mahkamah Konstitusi gitu kan. Perpu Omnibus Law, bahkan kita tidak tahu ini kapan disusunnya. Tiba-tiba akhir tahun disahkan. Begitupun misalnya RKUHP juga kemarin ya kan, tiba-tiba akhir tahun saat teman-teman masyarakat sipil sedang fokus di lain aspek, kemudian juga teman-teman mahasiswa mungkin sedang transisi jabatan dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin udah cerdik juga kali ya pemerintah untuk melihat celah-celahnya, kayaknya bisa nih kita sahkan di periode sekian. Gitu kali ya. Cuma ya selalu kemudian menjadi argumentasi ataupun alasan dari pemerintah adalah ini untuk kepentingan umum, Apakah kemudian teman-teman kontras melihat ada sebuah validasi dari sebuah alasan gitu. Ini gak apa-apa dipaksain, yang penting buat kepentingan umum. Apakah dapat kemudian sebuah produk undang-undang ataupun juga sebuah kebijakan
disahkan dengan cara yang cepat tanpa kemudian partisipasi masyarakat dengan alasan kepentingan umum. Iya, yang namanya kepentingan umum, ya kan. Jadi pemerintah kan harus secara metodenya apa sehingga dia bilang kepentingan umum kan. Kan harusnya dia buka lewat partisipasi gitu ya. Kalau misalnya kita kenal kan kemarin ada meaningful participation gitu ya. Tapi sekarang ada meaningful and worthwhile participation. Jadi bukan cuma dia bermakna, tapi dia juga harus bermanfaat gitu. Jadi makanya yang namanya masyarakat atas terbitnya satu regulasi, kebijakan, langkah-langkah teknis di lapangan, dia harus merasakan satu bentuk implikasi yang signifikan, yang tentunya dalam aspek yang positif ya. Nah, itu yang kita lihat nggak ada gitu. Jadi kepentingan umum itu sebagaimana kita sebut sebagai narasi-narasi yang dibuat gitu ya, sebenarnya untuk mengakselerasi kepentingan penguasa tadi gitu ya. Jadi tidak ada satupun ya bentuk-bentuk kepentingan umum yang bisa digambarkan secara jelas konkret oleh pemerintah. Terbaru misalnya soal Perpu Omnibus Law kemarin kan, katanya dalam konteks ekonomi kita terancam daruratan. Kemudian juga misalnya perang Rusia versus Ukraine ya kan. Dan macam-macam lainnya gitu ya. Ya ada kekosongan hukum, ketidakpastian hukum dan lain sebagainya. Tapi kan artinya ada satu hal ya yang dibilang kepentingan umum itu, tapi justru malah membangkang satu putusan konstitusi yang sebenarnya bentuk representasi dari masyarakat gitu kan. Nah itu yang kita lihat sebagai salah satu bentuk cara-cara atau metode pemerintah dalam mencari-cari narasi kepentingan umum, padahal sebenarnya itu tadi tidak ada sama sekali kepentingan umumnya. Memang cuma kepentingan penguasa yang kemudian dibalut oleh satu dalih-dalih kepentingan umum gitu. Dan akhirnya kemudian mengatasnamakan kepentingan umum untuk kemudian melegalkan ya suatu produk hukum. Nah, kalau untuk masyarakat sipilnya sendiri nih, lu atau teman-teman kontras ngeliat gak sih kemudian ada indikasi terjadinya penyusutan ruang sipil gitu? Bagaimana kalau kita lihat banyak kemudian orang-orang ataupun juga orang, gak usah yang kritik pemerintah lah, yang kritik kesesama masyarakat juga bisa kena UTE, bisa kena pencemaran nama baik, ataupun juga ketika teman-teman melakukan aksi, kita ingat di tahun 2020 ada 5.000 teman-teman kita yang ditangkap gitu. Nah, lu nemuin gak sih satu indikasi yang seperti ini gini? Jadi kayak dari pemerintahnya begini, masyarakat juga mengalami yang namanya penyusutan nih terkait dengan ruang publiknya. Iya. Yang bahaya sebenarnya adalah karena kita negara hukum ya, jadi memang penggunaan perangkat hukum untuk menjerat seseorang. Nah itu bisa kita sebut sebagai judicial harassment. Jadi sebenarnya kalau secara terminologis diartikan ke Indonesia agak nggak masuk sih, pelecehan judicial. Tapi begini, hakikatnya adalah penggunaan satu produk hukum untuk menjerat orang-orang ya dalam konteks dia melakukan kritik dan lain sebagainya. Nah itu yang jadi berbahaya hari ini gitu kan. Jadi penggunaan produk hukum itu kan sebenarnya legal gitu ya. Jadi sifatnya legalistik, berdasarkan ketentuan undang-undang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi justru malah produk hukum ini gitu ya yang seharusnya digunakan untuk menghormati HAM, melindungi hak-hak masyarakat, justru malah dipakai untuk mengkriminalisasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang berbahaya. Misalnya kalau kita bicara kasus banyak sekali gitu ya. Bahkan koordinator kontras sendiri memang langsung jadi salah satu korban undang-undang ITE ya, kena pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik gitu. Jadi itu yang menjadi persoalan karena padahal dia sedang menyampaikan satu kritik publik gitu ya berkaitan dengan keterlibatan salah satu pejabat dalam kaitannya dengan konflik bisnis di Intan Jaya Papua gitu ya, dan itu ada keterlibatan operasi militer di sana. Nah tapi itu pun tidak dibalas dengan data. Harusnya kan kritik itu kan dibalas dengan data. Walaupun misalnya tadi lu bilang soal undang-undang ITE ya kan harusnya katanya undang-undang ITE itu sudah ada pedoman interpretasinya. SKB ya kan? 3 menterinya. SKB ada 3 ditandatangani oleh 3 menteri gitu ya. Tapi tetap aja tuh tidak memiliki satu kekuatan hukum yang sangat kuat gitu ya. Akhirnya orang yang melakukan kritik, orang yang melakukan penilaian, orang yang melakukan satu bentuk koreksi terhadap negara gitu ya, terutama khususnya untuk pejabat dan lain sebagainya, justru masih kena kriminalisasi juga gitu. Jadi artinya gue mau bilang bahwa itu tadi, artinya sekarang ini sudah ada penggunaan kekuasaan dalam hal lebih spesifik lagi soal produk-produk hukum
yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk membungkam masyarakat sipil dan lain sebagainya. Kita tahu lagi misalnya Undang-Undang Minerba, ya kan? Ada ketentuan soal setiap orang yang merintangi pertambangan, menghalangi upaya pertambangan dipidana juga. Dan itu hasil dari revisi Undang-Undang Minerba tahun 2020, ya kan. Jadi artinya memang ya kita bisa bilang dalam kurun waktu 2019, 2020, sampai 2023 ini gitu ya, sudah banyak sekali produk-produk hukum yang bisa kita bilang represif, ya, cuma merepresentasikan muka negara, muka pemerintah gitu ya, yang kemudian di-clash-kan dengan masyarakatnya dan akhirnya gitu ya berimplikasi pada penyempitan ruang-ruang sipil di masyarakat. Nah, itu yang sangat berbahaya. Wajar saja ketika dunia internasional ya menilai bahwa memang terjadi satu demokrasi backsliding, kemunduran demokrasi dan lain sebagainya. Jadi ya itulah akibatnya gitu. Oke, tadi kan lu bilang kemudian banyak perhatian dunia internasional terkait dengan apa kondisi yang terjadi di Indonesia. Tentunya kita ingat ya di 2019 ada 5 kawan kita meninggal saat demonstrasi reformasi di korupsi di tadi yang gue sempat announce di Masjid Tidak Percaya itu 2020 ketika penolakan Omnibus Law, 5.000 orang sampai ditangkap gitu. Mungkin selain 65 ya, itu mungkin kejadian penangkapan paling besar ya yang terjadi di Indonesia ya. Ketika menolak adanya produk hukum Omnibus Cipta Kerja itu. Nah, lu lihat ini fenomenanya gimana sih? Apakah kemudian secara kan kalau tadi kan lu mengambil beberapa data, cuma ada indikasi-indikasi atau sebuah fenomena yang terjadi ya. Kayak misalkan sekarang kan orang-orang kalau ada apa-apa dikit langsung pada awas ntar ada tukang bakso nih, awas ntar ada tukang nasi goreng, nasi gorengnya gak enak gitu, rambutnya cepak badannya berotot gitu. Iya, yang gue lihat itu tadi ya. Jadi sebenarnya negara sedang membuat satu iklim ketakutan gitu ya. Nah, gue bersyukur 2019 pada saat itu memang ada satu eskalasi yang masif dalam gerakan-gerakan masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, gerakan rakyat, dan lain-lain gitu. Di 2020 pun kita masih tetap melawan secara signifikan gitu ya. Tapi kan kita melihat memang ada satu, walaupun mungkin move ke digital activism dan lain sebagainya gitu ya. Tapi artinya kan ada satu bentuk optimisme yang masih terbangun di teman-teman soal gerakan, perlawanan, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi catatan adalah soal negara yang terus saja membuat satu iklim ketakutan di tengah publik gitu ya untuk berbicara. Tadi lu sebutkin misalnya soal 2020 gitu ya, ada ribuan demonstran yang ditangkap secara sewenang-wenang, arbitrary arrest, arbitrary detention gitu ya. Jadi ketika misalnya itu dilakukan, kan artinya besok-besok udah nggak ada lagi nih yang mau turun karena pasti ditangkap. Belum lagi kita ingat betul waktu itu ya ada anak STM, anak SMK yang sangat semangat gitu ya untuk bersolidaritas, tapi justru malah secara sistematis gitu ya lewat dinas pendidikan mengeluarkan surat, kemudian kepala sekolah yang mengeluarkan surat mengancam DO dan lain sebagainya. Banyak hal lah intinya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau gue melihatnya sebenarnya ini sistematis sekali pelemahan gerakan ini gitu. Jadi makanya yang tadi gue bilang bahwa ada satu pemerintah menciptakan iklim ketakutan gitu ya dan melemahkan secara sistematis. Nah, itu yang sangat berbahaya bagi keberlanjutan gerakan-gerakan masyarakat sipil, gerakan mahasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Belum lagi sekarang kalau kita ngomong di kampus ada, gue nggak tahu ini, gue cuma tahu dari teman-teman kampus ya, ada Kampus Merdeka, ada program-program apalagi tuh yang diberangkatin ke luar negeri, gue udah nggak tahu, udah lama nggak di kampus. Tapi ya udah, maksud gue artinya yang gue bilang mau pertegas poin gue soal pelemahan sistematis itu gitu ya, dari ranah kebijakan, dari ranah regulasi gitu ya, bahkan ancaman-ancaman itu memang betul-betul diterima oleh teman-teman yang memang mau untuk memutuskan turun ke jalan. Dan yang paling penting ya, soal ini soal akuntabilitasnya nggak ada gitu ya. Penangkapan itu pelanggaran, penembakan bawa senjata api pada saat mengamankan aksi itu pelanggaran terhadap perundang-undangan, pelanggaran terhadap protap kepolisian, pelanggaran terhadap perkap, perpol dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi sayangnya yang gue lihat justru malah
tidak ada satu upaya untuk melakukan law enforcement gitu ya, baik secara internal maupun dalam konteks yang lebih luas atau dalam konteks publik gitu. Jadi akuntabilitasnya nggak ada. Akhirnya munculkan satu impunitas baru gitu ya. Kalau tadi lu sebut ada kasus 65 misalnya ya kan. Itu kan ada ya bisa banyak yang ada yang bilang 500.000, ada yang bilang 1 juta korbannya, ada yang 1,5 juta, ada yang bilang 2 juta maksimal gitu kan. Tapi itu tadi, itu sebenarnya adalah bagian dari konsekuensi logis atau konsekuensi nyata dari impunitas yang sebenarnya tidak pernah diselesaikan secara memadai oleh negara gitu kan. Jadi pembiaran ya. Jadi pembiaran, kemudian akhirnya terus berulang ya kan. Dan ya udah, akhirnya kita bisa terima konsekuensinya hari ini gitu ya, bahwa mungkin itu sudah dinormalisasi karena memang tidak ada penindakan yang tegas gitu ya, terukur. Akhirnya jadi kultur. Nah, itu yang kita sering sebut sebagai kultur kekerasan di tubuh aparat penegak hukum, aparat keamanan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tindakan-tindakan itu ya dianggap secara legal saja gitu ya. Karena memang tidak ada satu penindakan yang berarti bagi mereka yang melakukan pelanggaran di lapangan gitu. Ini berangkat dari ini juga sih paradigma yang ditanamkan oleh negara gitu kepada masyarakat bahwa negara itu adalah simbol kebenaran dan aparat-aparat ada perpanjangan tangan dari dari sistem yang benar itu. Jadi ketika nanti aparat melakukan sebuah tindakan tindakan yang sewenang-wenang gitu, melebihi batas gitu, gak terukur bahasanya, itu menjadi hal yang diwajarkan karena dianggap bahwa ini perwakilan dari negara. Tentu kayak kita ingat terakhir kali ada kejadian Kanjuruhan ya. Kanjuruhan terus akhirnya banyak seratusan orang meninggal gitu. Terus kemudian paradigma yang dibangun adalah ya ini mereka melakukan penegakan. Padahal kan itu ada, kalau kita bisa bilang ya, itu ada penindakan yang tidak terukur ya. Karena yang rusuhnya di lapangan ditembakannya ke tribun gitu. Iya, kalau misalnya gue lihat sebenarnya itu satu hal ya dari memang keberlanjutan yang ada ya soal akuntabilitas gitu kan. Soal ya tidak ada penegakan internal atau memastikan agar satu aparat itu punya satu paradigma yang humanis gitu ya ketika bertugas di lapangan. Nah, itu yang gue lihat sebenarnya hari ini jadi cukup problematik gitu ya. Kan seharusnya ya bicara soal Kanjuruhan ya, kita dipaksa untuk gue mau ngomong agak kasar, cuman takut kena delik. Cuma ya gue coba cari bahasa lah soal ya kita dipaksa untuk menerima sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal di logika gitu kan. Maksud gue gini, gimana bisa ya, tadi mungkin lu bilang gitu ya, sampai akhir kita dipaksa untuk menerima bahwa yang salah itu adalah pintu yang terkunci, tangga yang miring, dan angin yang meniup ke arah tribun. Iya kan? Jadi maksud gue ada satu hal yang mungkin ya kita bikin pesimis terus ya terhadap situasi negara belakangan ini gitu ya. Nah, itu yang jadi menurut gue jadi persoalan yang ya bikin mengernyitkan dahi, bikin pusing kepala, mengernyitkan dahi ya kan. Dan ya itu tadi gitu ya. Jadi setiap orang yang kemudian mencoba untuk dan ini fenomena parahnya lagi ya. Setiap orang yang coba melakukan menyeimbangkan diskursus atau narasi tunggalnya negara, itu pasti direpresi, itu pasti dihabisi, ya kan? Ada aja caranya untuk melakukan satu pembubaran, ya kan? Kemudian teror, intimidasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang gue lihat sangat problematis gitu ya. Di saat hari ini kita butuh satu narasi tanding yang juga harusnya powerful gitu ya, yang men-challenge narasi utamanya negara gitu ya. Tapi hari ini justru melemah gitu karena memang itu tadi pelemahannya secara sistematis berulang, melibatkan struktur yang ada gitu kan, yang menciptakan iklim ketakutan di tengah masyarakat gitu. Nah, jadi itulah pola yang gue lihat sangat berbahaya gitu ya bagi kita ya selaku teman-teman yang coba mau untuk melihat, masih mau peduli terhadap situasi yang ada gitu ya, tapi justru malah itu tadi negara terus saja memaksakan kehendak lewat berbagai otoritas yang akhirnya malah ya tadi terbangunnya satu
narasi tunggal, walaupun sebenarnya itu tidak bisa diterima oleh akal sehat kita gitu. Tapi akhirnya kita dipaksa untuk menerima gitu ya, tidak berdaya. Tapi ketika kita melawan, berusaha untuk menyeimbangkan narasi itu lewat narasi-narasi tandingan, kita direpresi, dihabisi. Dan itu yang gue lihat sangat masif terjadi kepada teman-teman Papua. Gitu. Kalau kita lihat, ya soal ini ada kaitan juga pasti sama diskusi kita sebelumnya nih, soal kebijakan regulasi misalnya. Otsus yang disahkan 2021, pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru di tahun 2022. Itu juga sebenarnya kan tidak partisipatif, tidak melibatkan orang asli Papua. Atau sebenarnya itu tadi, dia tidak sungguh-sungguh dalam membangun diskursus di tengah-tengah masyarakat, kelompok adat, dan lain-lain. Gitu. Tapi ya udah, yang terjadi adalah pemaksaan kepentingan Jakarta di Papua, pemaksaan kepentingan pusat ya maksudnya, di Papua gitu. Ya kan? Ketika mereka melawan, direpresi. Kita lihat bahkan di aksi DOB itu ada yang meninggal, gitu ya kan? Sampai sekarang pengusutannya nggak jelas. Jadi memang pola yang sangat berbahaya gitu ya. Nah yang gue lihat memang ketika tahun 2019, 2020, bahkan sampai hari ini, ada satu pola yang sangat-sangat berbahaya dan terus berlanjut gitu ya. Dan tidak ada satupun yang bisa mengintervensi cara-cara, ya bisa kita bilang kurang ajar ini. Gitu kan? Satu misalnya, kita turun secara damai, ya kan? Ini bisa kemudian diprovokasi, ya kan? Diprovokasi oleh yang kita nggak tahu siapa. Akhirnya muncul satu pembubaran secara paksa yang dilakukan oleh kepolisian. Itu melanggar HAM jelas. Karena kita punya satu kebebasan berkumpul. Kita ingat betul di Omnibus Law dibubarkan jam 4. Gas air mata sudah keluar jam 4 gitu kan. Yang ada bukan aksi tapi lari-larian olahraga gitu kan. Nah, ya kan sampai orang-orang sesak napas, pingsan di jalan dan lain-lain. Kemudian setelah pembubaran paksa, ya tindakan represif di lapangan lah ya. Mereka akhirnya melakukan penangkapan sewenang-wenang, ya kan? Yang tadi gue bilang sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM juga gitu kan. Artinya kan merampas hak kemerdekaan orang, apalagi dia demonstran melakukan satu kegiatan legal, kegiatan sah, konstitusional, betul. Setelah itu ketika misalnya ditangkap gitu ya, diseramahin di Polda, di Polres gitu kan, nggak jelas juga. Yang beruntung dilepas, yang nggak beruntung dikriminalisasi. Artinya kan pola-pola itu kan sangat berbahaya sebenarnya, gitu. Dan nggak sedikit gitu ya yang berujung pada proses peradilan gitu kan. Ada beberapa yang masuk proses peradilan gitu. Iya, di BM sendiri kita mencatat ada mungkin sampai belasan ya. Ada Arwan di Aceh, ada Ijul di Makassar, ada apa sih namanya? Ada 2 orang di Samarinda, di Banten ada juga. Semarang 4 atau 2 gitu. Gue lupa persis. Mungkin kalau di total bisa lebih dari 10 gitu, belasan 10, gitu. Betul. Dan akhirnya putusan-putusan yang apa sih namanya? Diambil, menurut gue juga agak aneh gitu. Misalnya ketika kasus Ijul, Arwan, dan juga Ucup di Samarinda, mereka dinyatakan bersalah. Dengan putusan tahanan selama masa tahanan mereka. Jadi setelah diketok palu mereka bersalah, mereka bebas. Itu kan jadi kayak semacam mencari alasan bahwa penahanan kemarin itu sah gitu. Betul. Jadi memang putusan pengadilan justru malah melegitimasi tindakan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian, ya kan? Nah itu menurut gue juga berbahaya ya. Nah gue pengen coba ngomong dalam konteks yang lebih ideal seharusnya ya. Ketika kita misalnya, kan aksi itu adalah satu bentuk penyampaian di muka umum gitu ya, yang sebenarnya sah, konstitusional, legal, dijamin undang-undang dan lain sebagainya gitu. Kalau kita berdebat, pasti kita bawa Undang-Undang 9 tahun 98, bahkan sampai norma konstitusi kita bawa gitu ya. Nah seharusnya itu kan penikmatan hak yang dilakukan oleh teman-teman masa aksi, demonstran, dan lain sebagainya. Itu harus disamaratakan dengan penikmatan hak lainnya. Nah, misalnya gue kasih contoh. Polisi selalu mengamankan kegiatan peribadatan, ya kan? Tapi itu dalam konteks menikmati hak beribadah, beragama, dan lain sebagainya. Kita tahulah kalau misalnya kita beribadah misalnya dalam konteks Natal tanggal 25 Desember gitu ya, Idul Fitri misalnya di setiap hari Lebaran, itu kan pasti ada aparat yang berjaga tuh, mengamankan agar penyelenggaraan ibadah itu bersifat kondusif. Nah, idealnya sebenarnya begitu juga harusnya untuk orang-orang yang menikmati hak menyampaikan pendapat.
harusnya penjagaan yang dilakukan oleh kepolisian itu boleh. Tapi dia harus diperuntukkan agar dapat memastikan orang-orang kayak kita ini nih, yang ikut aksi, selamat gitu ya? Selamat, dan dia bisa menikmati haknya itu secara utuh. Itu esensinya sebenarnya. Kalau kita lihat secara filosofis ya, gitu. Jadi dia harusnya, karena dia sama-sama penikmatan hak, harusnya itu yang dilakukan. Tapi kan yang kita lihat di lapangan, justru malah diamankannya ditangkap gitu. Ditangkap, bukan gitu. diamankan selamat. Diamankan selamat, berlangsung kondusif gitu ya, agar penyampaian pendapatnya itu bisa sampai gitu, difasilitasi. Bukan itu, tapi yang kita lihat justru malah ditangkap, ada beberapa disiksa, dipukul dan lain sebagainya. Kan kacau betul itu kalau kita ngelihat, dan itu tentu harus dievaluasi secara besar-besaran lah gitu. Ya, kalau kita lihat omong kosong lah ya. Kalau kata Kapolri soal perbaikan, presisi, aduh, jauh panggang dari api lah. Nah, ini gue kan ngelihat ya ada pergeseran makna ya. Bagaimana kemudian yang harusnya pengamanan yang dilakukan adalah mengamankan berjalannya aksi agar kemudian demonstrannya bisa terpenuhi haknya. Justru malah pergeseran kata pengamanan itu justru ketika nanti ada demonstran yang dianggap provokator ditangkap, padahal baru dianggap doang nih, atau kayak ada orang-orang yang dianggap tidak jelas. Kebetulan teman kita kemarin tuh cuma karena dia protes sama mobil son gitu ditangkap gitu, terus pas ditangkap dia teriak-teriak, saya punya hak di sini pak. Gue tahu tuh kayaknya siapa. Iya. Nah itu kan sebenarnya jadi satu pertanyaan gitu, maksudnya apakah kemudian paradigma dari aparat keamanan itu dalam kata mengamankan itu mulai bergeser menjadi yang seharusnya yang tadi bilang secara filosofis adalah mengamankan keselamatan demonstran, justru mengamankan agar demonstrannya cepat selesai gitu. Iya. Nah itu jadi persoalan ya. Jadi kita sekarang menjalankan hak konstitusional harus dipaksa tunduk pada ketentuan administratif. Nah, jadi polisi kan selalu bilang, udah jam 5 nih, selesai, bubar, dan lain sebagainya, gitu kan. Belum lagi misalnya soal persyaratan-persyaratan lain yang sebenarnya sifatnya administratif, gitu ya. Tapi norma konstitusional kita itu dibatasi, hak konstitusional kita dibatasi. Nah, itu yang berbahaya. Dengan dalih yang tadi lu bilang, soal pengamanan, ya kan. Terlebih ada paradigma pergeseran dalam konteks pengamanan tadi. Nah, itu yang berbahaya. Nah, selama ini yang gue lihat adalah kepolisian, aparat keamanan, gitu ya, itu selalu mengedepankan cara-cara yang non-emansipatoris, gitu ya. Atau dia seakan-akan menggunakan satu excessive use of force, penggunaan kekuatan secara berlebihan, gitu ya. Jadi misalnya masa aksinya dia perkirakan misalnya 1.000, gitu ya. Kan yang namanya aparat kepolisian harusnya ya kurang dari segitu dong, idealnya, gitu kan. Tapi kan yang kita lihat enggak di lapangan. Justru seakan-akan mau untuk menyamakan kekuatan, seakan-akan sama dengan masa aksi. Bahkan lintas korps kadang-kadang. Betul, ya kan? Polsek ditarik, Polres ditarik, ya kan? Bahkan Brimob, bayangin. Orang mau aksi dihadapin sama Brimob. Apa nggak gila tuh, ya kan? Nah itu yang gue lihat sebagai salah satu paradigma pengamanan yang sebenarnya udah cenderung eksesif di lapangan. Itu yang harus kita sama-sama tolak gitu kan, karena seharusnya penyelenggaraan itu dilakukan secara humanis, emansipatif gitu ya, dan memperhatikan aspek-aspek di lapangan gitu ya, bukan justru malah berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan, seakan-akan mau perang atau mau ngapain sih sebenarnya mereka ini gitu kan. Orang kita pun menyelenggarakan aksi secara damai kok, ya kan. Kita kalau teriak-teriak menyuarakan satu hal-hal yang sering disampaikan polisi provokatif, ya wajar. Satu tanda kemarahan gitu ya, yang kemudian kita sampaikan gitu ya. Masih ntar protesnya primbun masih. Betul ya kan? Masih. Iya kan, sebenarnya kita mau lucu-lucuan aja di lapangan gitu ya, walaupun memang sebenarnya kita sedang marah gitu ya. Tapi memang ada kata-kata yang sebenarnya terlontar, yaitu memang apa ya, otomatis aja gitu kan. Otomatis gitu ya, memang bentuk kemarahan atau amarah publik atau amarah seenggak-enggaknya masa aksi di lapangan gitu. Tapi jangan juga dong itu dituduh sebagai provokatif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang menarik sebenarnya adalah polisi itu harus kalau kita bicara soal standar-standar yang berlaku secara universal gitu ya. Kan banyak tuh polisi yang bilang bahwa ada suatu hate speech gitu ya. Dan lain-lain gitu.
Nah, sebenarnya harus dibuktikan itu. Harus dibuktikan bahwa ujaran yang disampaikan itu berimplikasi pada eskalasi kekerasan yang ada. Apakah masa aksi di lapangan itu betul-betul melakukan eskalasi kekerasan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ucapan yang dilontarkan oleh orang tersebut itu kemudian memiliki hubungan kausalitas antara kerusuhan dengan ucapan yang disampaikan gitu. Kalau nggak ada, berarti nggak bisa dikenakan gitu. Nah, yang kita lihat serampangan sekali kemudian menyebut provokator, hate speech, ujaran kebencian dan lain-lain gitu. Kan berbahaya sekali gitu ya ketika misalnya cara-cara penegakan hukum kita dilakukan secara serampangan gitu ya tanpa memperhatikan aspek-aspek yang kemudian menjadi standar-standar yang universal gitu. Nah, itu yang harusnya kita coba tentang gitu ya. Tapi lagi-lagi itu PR yang memang sama-sama harus kita koreksi gitu ya soal paradigma pengamanan aparat di lapangan gitu. Iya, karena tentunya ini jadi satu hal yang menurut gua yang semakin terus kemudian diperbincangkan gitu. Semakin masif juga ya. Semakin masif kayak kita tiap hari ada one day one oknum gitu. Atau bahkan kemarin ya yang kalau ini udah diputus dalam pengadilan ya, mantan polisinya polisi ada Ferdy Sambo yang kemudian seharusnya menjadi garda yang terdepan untuk mengawasi tindakan dari aparat justru melakukan tindakan yang paling dilarang, pembunuhan berencana gitu. Nah, ini kan perlu kemudian jadi koreksi gitu. Ya, kayak lu bilang kultur kekerasan di tubuh aparat gitu. Jadi kalau misalkan mereka sesama mereka aja begitu, apalagi dengan masyarakat umum gitu, tentunya kita masih akan merasa terancam dan tadi akhirnya implikasinya adalah ruang kebebasan publik jadi semakin menyempit gitu. Nah, itu kan makanya akhirnya itu menjadi dasar dari teman-teman Kontras membawa narasi suka-suka penguasa ya. Bagaimana pemerintahnya itu sentralistik, legislatifnya itu cuma jadi tukang stempel, terus kemudian aparat-aparat justru jadi perpanjangan tangan dari pemerintah yang sentralistik itu. Kira-kira dari teman-teman Kontras atau dari lu sendiri nih, ada gak sih yang mau lu sampaikan nih ke teman-teman semua? Wah, ini sesi terakhir ya berarti ya? Iya, kalau ini ya, sebenarnya kalau pesan janganlah ya kayak Ustadz aja di bulan Ramadan gitu ya. Cuma lebih ke ini ya, mungkin kita memang butuh satu ini juga kalau menurut gue refleksi yang dalam juga ya soal gerakan yang kita konstruksi sama-sama ini gitu. Memang di satu sisi gue sepakat sama apa yang lu bilang gitu ya. Memang faktor-faktor itulah yang utama bahwa negara yang sangat mengedepankan satu aspek sentralistik, kemudian itu tadi bebal ya kan, tidak mau mendengar masukan publik, minim partisipasi dan lain sebagainya. Menciptakan produk-produk hukum, produk kebijakan yang represif. Belum lagi aparat keamanannya justru malah ya bisa kita bilang itu tadi lah ya. Kalau lu bilang perpanjangan tangan lah ya. Cuma memang itu harusnya idealnya tidak begitu gitu kan. Yang namanya aparat dia harus berdiri di kutub netral ya. Dia harusnya bisa melakukan satu tindakan yang objektif di lapangan gitu. Tapi sayangnya enggak gitu ya. Jadi perpanjangan tangan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi permasalahan. Makanya kenapa kita mendorong satu reformasi Polri gitu ya. Walaupun sebenarnya agak klise, tapi memang betul ada urgensi untuk melakukan itu. Karena korbannya terus berjatuhan tiap hari gitu ya. Kalau lu sebutin tadi kasus Sambo gitu ya, ya kita lihat lah ya kan. Kadif Propam ya kan, yang seharusnya dia paling mengerti, paling tahu ya kan, setiap hari dia kerjaannya adalah menerima laporan soal pelanggaran etik ataupun disiplin yang dilakukan oleh aparat kepolisian gitu. Tapi nyatanya kan dia justru malah melakukan tindakan pelanggaran disiplin, etik, bahkan pidana ya kan. Pasal 340 KUHP gitu yang akhirnya dia divonis mati walaupun sedang mengajukan banding sekarang. Tapi yang mau gue bilang adalah itu merupakan satu implikasi dari perbaikan yang tidak pernah dilakukan secara serius dan mendalam. Karena itu dibiarkan gitu ya, kultur itu terus ada, mendarah daging di tubuh institusi gitu kan. Kemudian arogansi terus dipertontonkan gitu ya. Di lapangan kan itu sebenarnya muncul juga karena beberapa arogansi gitu ya. Akhirnya karena dia merasa merupakan entitas yang memiliki akses terhadap senjata, merasa lebih superior di tengah masyarakat, berseragam juga, merasa spesial, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang hukum, ya kan? Karena memang dia merasa bahwa ketika dia melakukan satu pelanggaran hukum, itu aman-aman saja, gitu ya. Atau bahkan mungkin nggak tahu juga, gitu kan, itu pelanggaran atau bukan. Nah, itu jadi satu persoalan lah.
Cuma yang mau gue bilang begini, penting untuk kita untuk terus mendorong agenda-agenda baik ini gitu ya. Ya, gue bilang baik karena itu tadi ketika misalnya agenda-agenda itu bisa tercapai, soal reformasi polisi, soal bagaimana penegakan hukum, dan itu mandat reformasi loh, jangan lupa ya kan, soal supremasi hukum gitu ya. Nah, itu akan berimplikasi sangat baik tentu saja di lapangan gitu ya. Mungkin kita akan lebih baik dalam menyampaikan pendapat gitu kan. Terus kemudian polisi-polisi yang kita bisa bilang brutal ini bisa diamankan. Sahabat-sahabat Halode ya. Sahabat-sahabat Halode. bisa kemudian misalnya dia lebih tertib pada peraturan internalnya. Kemudian dia melakukan penegak hukum secara objektif gitu ya. Nggak ada lagi tuh misalnya lo kehilangan motor habis itu diketawain, ya kan. Nggak ada lagi misalnya ketika misal lo melapor tapi malah dilempar sana ke sini dan lain-lain gitu kan. Ketika gak dikasih uang diteriakin, "No, dasar Padang." Iya, rasis lagi kan. Iya. Wah, ngaco tuh, iya kan. Jadi maksud gua beberapa hal itu memang harus kita dorong perbaikannya gitu ya. Udah beberapa ada komitmen, tapi sampai sejauh ini lip service kalau kata BEM UI. Kata BEM tahun lalu ya, lip service katanya. Jadi memang kita lihat perbaikan itu sudah muncul dari mulut, tapi belum ada realisasinya gitu ya. Kita tunggu gitu. Kalau enggak ya udah kita akan terus tetap mendorong agenda-agenda itu ya, soal transparansi. Nah, yang penting adalah soal pengawasan. Nah, gue kalau legislatifnya nih ya kan, eksekutifnya bisa melihat, mendengar gitu kan. Yang penting itu pengawasan. Pengawasannya gimana? Kalau ternyata pengawasannya merupakan bagian dari mereka-mereka juga, kan jeruk makan jeruk, ya kan? Iya. Jeruk makan jeruk, ya sama-sama aja gitu kan. Artinya kan nggak akan ada perbaikan yang signifikan. Nah, maksudnya perbaikan struktural, perbaikan kultural, perbaikan monumental itu harus dilakukan gitu ya. Sistematik lah ini. Sistematis, betul. Secara serius lah gitu. Harus disusun misalnya roadmap-nya seperti apa. Kemudian bagaimana jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjangnya. Kalau enggak, kita akan begini-begini aja. Akan ada tiap hari tuh one day one oknum. Akan ada setiap hari juga kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, gitu kan. Pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, bahkan sampai pidana akan terus ada. Korbannya masyarakat, gitu ya. Kita ini yang hari-hari ya menjalankan kehidupan seperti biasa, apalagi mungkin ya teman-teman yang aktif menyuarakan pendapat di muka umum misalnya, yang coba untuk melihat bentuk-bentuk ketidakadilan gitu, ya akan bermasalah terus aja gitu. Nah, makanya itu penting bagi kita untuk terus mengkoreksi itu gitu. Oke, terima kasih Rozi dari Kontras. Thank you juga diskusinya. Bang Samardika yang luar biasa sekali. Aduh. Ya itu tadi nih kita membicarakan bagaimana hari ini kita nggak bisa diem aja ya soal suka-suka penguasa. Iya. Walaupun ini tagline-nya terdengar sangat pesimis ya, tapi ini justru jadi apa namanya titik startnya gitu ya. Kita perlu mengakui bahwa ternyata penguasa hari ini suka-suka nggak bisa kita giniin terus nih. Iya. Kita takut ada satu absolutisme dalam kekuasaan itu kan. Ketika misalnya itu kita biarkan secara terus-menerus, artinya kan nanti ruang-ruang publiknya akan semakin tertutup, masyarakat sipilnya akan terus melemah, bahkan tidak ada koreksi ya. Memang yang namanya koreksi kan ada dua ya, baik formil non formil kan. Jadi formil itu secara lewat DPR yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pengawasan, tapi kita tahu ya kan, tadi kita bilang DPR tukang stempel doang. Nah, makanya pengawasan-pengawasan dalam aspek non formilnya ini lewat aspek-aspek publiknya untuk ya kita mendorong demokrasi yang lebih deliberatif gitu ya, itu yang harus kita dorong terus gitu kan, supaya perlawanan-perlawanan itu tetap ada gitu ya, agar mereka itu ya merasa tetap diawasi oleh publik. Oh, ini masyarakat kita tetap mengawasi gitu ya, agar dia tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terus secara terus-menerus, dan itu tadi muncullah suka-suka penguasa itu tadi gitu. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa di Bangsa Mardika selanjutnya. Terdengar jelas, menyebar luas. Sip. Suka-suka penguasa sebagai tagline yang kami gaungkan dalam beberapa waktu terakhir gitu ya, memang menggambarkan bahwa pemerintah dalam menjalankan otoritasnya, kewenangannya itu berbasis pada suka-suka saja gitu. Jadi memang ada satu tendensi untuk mengarah pada rezim yang otoritarian, ditandai dengan beberapa hal.
Misalnya dalam konteks check and balances yang tidak maksimal, penentuan regulasi-regulasi, kebijakan yang sifatnya strategis pada ruang-ruang yang tertutup, dialog yang tidak partisipatif, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lihat sebagai salah satu bentuk kembalinya sel-sel yang kemudian bermunculan ya dalam bentuk otoritarian, yang kemudian mengakar hari ini, mendominasi, dan mencampuri ruang-ruang publik kita. Makanya penting bagi kita untuk terus mendorong satu demokrasi yang deliberatif, yang akhirnya menciptakan satu produk hukum yang lebih responsif dan menjawab kepentingan, menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Tanpa itu, suka-suka penguasa akan semakin kuat, mereka akan bertindak semaunya, dan akhirnya menciptakan satu kekuasaan yang absolut, dan kitalah akan menjadi korbannya.